Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Tiang Hidayat, NPM 1811060410 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eko Kuswanto, MSI. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Pewarna Sintesis dan Jamur pada Cabai Merah dan Kunyit Giling di Pasar Guntung, Bandar Lampung. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Bagi masyarakat yang malas meracik rempah bumbunya sendiri, untuk membuat suatu makanan, mengambil jalan singkat dengan membeli bumbu giling yang sudah tersedia di pasar. Sekarang ini banyak kita ketemukan bahwa bumbu masakan yang sampai siap dipakai, mulai dari cabai, bawang, kunyit, dan lainnya yang banyak dijual di pasar tradisional maupun supermarket. Pada umumnya, bumbu giling ini diproduksi oleh Hums Industri yang kebanyakan tidak langsung dikemas dengan wadah yang bersih, sehingga kualitasnya masih bisa kita tanyakan. Masyarakat yang biasa menggunakan bumbu giling ini harus waspada terhadap kandungan yang ada di dalamnya. Apakah bumbu giling tersebut bersih dari mikroorganisme atau tidak, bahkan mengandung zat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita seperti pewarna sintesis dan semacamnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, bahayanya cabai merah dan kunyit giling tersebut ditambah tambahan pangan yang dilarang menggunakan seperti pewarna sintesis. Yang kedua, kurangnya perhatian dalam segi pengajian dan kondisi lingkungan penjual sehingga tercemar jamur pada cabai merah dan kunyit giling. Yang ketiga, ketidaksadaran seseorang jika cabai merah dan kunyit giling mengandung zat berbahaya dan tumbuhnya jamur yang ikut terkonsumsi. Selanjutnya, batasan masalah. Agar permasalahan dapat fokus dan mencapai harapan, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian. Cabai merah dan kunyit giling yang akan dianalisis adalah pewarna sintesis dan jamur pada cabai merah dan kunyit giling. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, menganalisis apakah cabai merah dan kunyit giling yang dijual di pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung mengandung pewarna sintesis dan jamur pada cabai merah dan kunyit giling. Yang kedua, berapa jumlah sampel yang memungkinkan mengandung pewarna sintesis dan jamur pada cabai merah dan kunyit giling. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui adakah pewarna sintesis dan jamur pada cabai merah dan kunyit giling yang dari beberapa pedagang yang ada di pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui berapa banyak jumlah sampel yang mengandung pewarna sintesis dan jamur pada cabai merah dan kunyit giling. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar atau saran kepada penjual atau pedagang cabai merah dan kunyit giling untuk mementingkan keamanan konsumsi pembeli dan meningkatkan kebersihan dalam proses pengolahan maupun lingkungan tempat penjual, khususnya di pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung. Yang kedua, bagi peneliti sendiri, penelitian ini sebagai pertambahan pengetahuan ilmu biologi untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa adanya zat berbahaya dan tercantum jamur pada cabai merah dan kunyit giling yang ada di pasaran bagi masyarakat. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Mutu bahan pangan. Mutu pangan adalah nilai yang ditemukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Yang selanjutnya, bumbu giling. Bumbu merupakan bagian yang penting dalam mengolah makanan. Dengan menambahkan atau menggunakan bumbu dan rempah, maka hasil olahan akan mendapat rasa, aroma, serta warna yang menarik. Yang selanjutnya, bahan pewarna. Pewarna adalah bahan tambahan makanan dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Zat warna adalah senyawa organik pewarna yang digunakan untuk memberi warna suatu objek. Selanjutnya, jamur. Jamur adalah organisme eukariotik yang bersel tunggal dan banyak dengan tidak memiliki klorofil. Sel jamur memiliki dinding yang tersusun atas kitin. Tujuan pembelajaran biologi antara lain untuk mengembangkan pengetahuan praktik dari metode biologi guna memecahkan masalah kehidupan. Memecahkan masalah ini selain untuk kehidupan individu juga sosial serta mengembangkan cara berpikir ilmiah melalui berbagai jenis penelitian dan percobaan. Kerangka pemikiran. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemarnya biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu kerugian dan membahayakan keadaan manusia.
Bab 3 yaitu deskripsi objek penelitian. Gambaran umum penelitian ini adalah bumbu giling yang dijual di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung yang akan dianalisis, yaitu 6 kios. Dari setiap kios penjual bumbu giling dengan jenis yang sama, yaitu cabai giling, cabai merah, dan kunyit. Bumbu giling yang diambil dari pasar sebagai sampel sebanyak kurang lebih 100 gram setiap jenisnya dari masing-masing kios tersebut. Kemudian sampel bumbu giling diletakkan di dalam wadah steril dan dibawa ke laboratorium. Penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan data atau menganalisis mengenai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran secara individu atau kelompok. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.